Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Alif di pertemuan pertama ini, mata pelajaran akuntansi keuangan, dengan materi yang akan kita pelajari adalah kas, atau dengan lebih spesifiknya itu kas kecil. Oke, yang pertama, apa itu kas? Kas adalah bagian dari aset. Lalu aset sendiri itu apa? Aset itu adalah harta atau hak perusahaan yang bentuknya itu bermacam-macam. Bisa dari uang sampai tanah dan bangunan. Jadi semua harta benda perusahaan itu dianggap sebagai aset. Lalu kas di sini adalah merupakan aset lancar perusahaan yang sewaktu-waktu siap dicairkan atau liquid. Jadi kas ini adalah suatu harta yang kita anggap cair karena siap digunakan kapanpun dalam kebutuhan perusahaan. Misal sewaktu-waktu kita butuh untuk membayar hutang, bukan hutang, maksudnya membeli peralatan kantor, maka kas ini bisa diambil, bisa digunakan langsung. Dan selanjutnya, kas itu terdiri dari uang logam, uang kertas, cek, giro, dan uang di tangan atau uang di bank. Ya, jadi kas sendiri ini biasanya umumnya ketika jumlahnya itu banyak, maka akan otomatis disimpan di bank. Karena otomatis disimpan di bank, di dalam perusahaan sendiri paling hanya menyediakan sedikit untuk kebutuhan yang sehari-hari. Nah, uang yang disediakan untuk kebutuhan sehari-hari inilah yang nantinya akan kita bahas sebagai kas kecil. Itu ya, jadi tadi kas adalah salah satu dari beberapa bentuk aset. Jadi kas itu ada di dalam aset. Dan bentuknya itu bermacam-macam. Bisa dari uang logam, kertas, cek giro, dan lain-lainnya. Selanjutnya di sini ya, macam-macam kas. Dalam suatu kelompok kas ini kita anggap sebagai kas besar. Dan kas besar ini umumnya kita simpan di dalam bank. Maka kas besar ini bisa terdiri dari kas bank dan kas kecil. Jadi semua ini, kas kecil dan kas bank ini masih terdapat di dalam kelompok kas besar. Gitu ya. Oke, langsung saja ke pembahasan yang lebih fokus, yaitu tentang kas kecil atau petty cash. Petty cash sendiri itu adalah suatu bagian dari kas, yaitu uang tunai yang disediakan untuk membayar pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis bila dibayar dengan cek atau giro. Jadi gini ya, kas kecil ini disediakan ketika misalnya untuk kebutuhan sehari-hari kita butuh membeli minum atau konsumsi untuk kegiatan di kantor. Lalu kalau misalnya kita mau beli teh, gula, biskuit, kok harus ke bank pakai cek dan lain-lain, itu kan tidak efektif. Makanya itu perusahaan pasti akan menyediakan kas kecil di kantornya untuk kebutuhan kecil-kecil semacam itu. Oke, selanjutnya petty cash atau kas kecil itu seperti yang tadi udah Ibu bilang masih menjadi bagian dari kas besar. Jadi kas kecil ini ya hanya sebagian kecil dari keseluruhan kas. Itu ya. Jangan terus kalian berpikir berarti kas itu harus dibagi-bagi, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang di bank. Nggak harus gitu. Bisa jadi pemilik usaha itu tidak menyimpan uangnya di bank karena alasan satu dan lainnya, maka
ya udah kas besar aja, semuanya disimpan di brankas. Lalu yang di luar brankas itu kecil dalam bentuk petty cash ini, gitu. Lalu untuk petty cash, di sini ada 2 metode pencatatan, ya. Jadi di dalam penggunaan kas kecil ini ada penjurnalannya juga, ada pencatatannya juga ya. Jadi walaupun pembeliannya kecil-kecil, bisa dibilang sepele, tapi bukan berarti nggak harus pakai pembukuan, ya. Karena dari yang kecil-kecil itu pun, kalau orang memang berniat tidak baik, ya bisa jadi bilangnya buat beli teh 10.000, padahal sebenarnya cuma 5.000. Jatuhnya korupsi ya. Nah, di dalam pencatatan kas kecil itu ada 2 metode. Yang pertama ada metode impres atau metode dana tetap. Dan yang kedua itu ada metode fluktuasi. Oke, lanjut saja. Yang pertama, di dalam pencatatan kas kecil itu ada metode impres atau dana tetap. Kenapa disebut dana tetap? Karena pengisian dan pengendalian kas kecil jumlahnya selalu tetap dari waktu ke waktu. Paham maksudnya? Jadi maksudnya gini, jumlah uang di dalam kas kecil ini apabila menggunakan metode impres, maka jumlahnya akan selalu tetap. Katakanlah pada awal pembentukan kas kecil kita membuat saldo kas kecil sebesar 1 juta rupiah, maka uang 1 juta rupiah ini akan selalu sama, nggak akan berubah dari awal periode pembentukan 1 Januari sampai 31 Januari 1 bulan, jumlahnya tetap 1 juta gitu. Dan di dalam kas kecil metode impres ini, penjurnalan yang dibuat itu hanya ketika pembentukan kas kecil, lalu pengisian kas kecil, dan ketika jumlah kas kecil ini ditambah atau dikurangi, gitu. Nanti akan kita bahas lagi lebih rincinya seperti apa dan pembukuannya seperti apa gitu ya. Oke, yang kedua, kas kecil metode fluktuasi. Ya. Berbanding terbalik dengan metode impres tadi, untuk metode fluktuasi, pengendaliannya, jumlah kas kecil ini akan selalu berubah sesuai dengan pengeluaran. Oke, jadi katakanlah pada 1 Januari kita membentuk kas kecil sebesar 1 juta rupiah. Pada 31 Januari bisa jadi kas kecilnya tinggal 900.000 atau malah bertambah. Bisa jadi. Itu nanti akan kita bahas gimana bisa bedanya metode impres dan fluktuasi gitu ya, supaya kita tahu perbedaan pencatatannya itu seperti apa. Lalu kalau tadi di metode impres ini jurnal yang dibuat hanya ketika pembentukan, pengisian, penambahan dan pengurangan, maka untuk di metode fluktuasi, semua transaksi yang terjadi di dalam penggunaan kas kecil itu akan dicatat semua, baik pembentukan, baik transaksi penggunaannya, penambahan, pengisian ulang, dan lain-lain, semuanya akan dicatat di dalam metode fluktuasi ini. Oke, cukup sekian saja dari Ibu untuk materi hari ini, kas kecil dan metode pencatatan kas kecil. Untuk pertemuan minggu depan bisa kita lanjutkan lagi dengan lebih rinci ya. Kita bahas dulu untuk metode impres itu cirinya seperti apa dan pencatatannya seperti apa. Lalu di minggu depannya kita bahas yang metode fluktuasi. Oke, cukup sekian dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.